Assalamualaikum. Halo teman-teman online, perkenalkan nama saya Lia Mandaufa dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi terkait sel. Sebelum kepada materi, kita harus mengetahui dulu nih KD apa yang akan kita bahas. Sebelumnya, KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.1 terkait memahami komponen kimiawi penyusun sel. Ciri hidup pada sel yang akan ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil pada kehidupan. Nah, itu dia KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait proses di dalam sel, kita perlu tahu dulu nih apa itu sel. Sebelumnya teman-teman online ada yang tahu nggak sih apa itu sel? Nah, betul sekali. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Dalam arti biologis, semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karenanya, sel dapat berfungsi secara autosom selama seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup atau organisme tersusun di dalam suatu sel tunggal, yaitu disebut dengan uniseluler. Misalnya pada bakteri, archaea, serta sejumlah fungi dan protozoa, atau dari banyak sel yang disebut juga sebagai multiseluler. Nah, itu dia pengertian dari sel. Untuk selanjutnya, yaitu kita harus mengetahui nih bagaimana perbedaan dari suatu sel. Di sini kakak akan menunjukkan dua gambar sel. Di sini ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kira-kira teman-teman online tahu nggak sih yang mana sel hewan di antara dua gambar ini? Ya, betul sekali. Sel hewan merupakan yang di sebelah kanan kakak. Nah, untuk sel hewan ini, apa sih perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan? Organel sel hewan terdiri dari lisosom, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, badan mikro, dan ribosom. Sementara itu, sel tumbuhan meliputi mitokondria, vakuola, diktiosom, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, badan mikro, tidak atau kloroplast. Nah, untuk yang pertama yaitu ada lisosom. Untuk lisosom ini sendiri hanya berada di sel hewan karena fungsinya pada tumbuhan bisa digantikan dengan vakuola. Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi pencernaan intrasel atau untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Yang kedua ada mitokondria. Untuk fungsi mitokondria ini sendiri sangat penting bagi sel karena ini berguna sebagai pusat pembakaran atau pernafasan sel yang biasa disebut dengan respirasi seluler yang menghasilkan energi dan molekul pembawa energi untuk siap dipakai. Dalam memproduksi enzim untuk respirasi seluler, mitokondria bekerja secara mandiri karena memiliki DNA dan ribosom sendiri. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada sentrosom. Nah, sentrosom ini hanya terdapat pada untuk jenis organel ini memiliki dua sentriol yang sangat berperan penting untuk pembelahan sel. Nantinya sentrosom juga akan mengatur benang-benang spindel dari hasil sentriol selama pembelahan sel, sehingga kromosomnya dapat menempel di benang spindel dan terbagi rata ke dua sel anakan. Lalu yang keempat yaitu ada badan Golgi atau diktiosom. Nah, sebutan untuk badan Golgi ini sangat bermacam-macam. Pada hewan disebut dengan badan Golgi, sedangkan untuk tumbuhan biasa dikenal dengan diktiosom. Secara umum, badan Golgi berfungsi mengeluarkan zat dan metabolisme sel. Secara rinci, fungsi organel sel yang satu ini adalah untuk memodifikasi, mengemas, dan menyortir molekul yang terdapat di dalam sel. Kemudian akan ditransportasikan ke dalam sel atau juga dikirim keluar sel. Adapun molekul yang ditransportasikan, badan Golgi dibalut dalam vesikula. Pada sel tumbuhan, badan Golgi memiliki fungsi tambahan, yakni untuk memproduksi selulosa yang menyusun dinding sel. Yang keenam ada retikulum endoplasma. Nah, terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Bedanya, pada permukaan ini, yang kasar ditempeli ribosom sehingga tampak dipenuhi oleh bintik-bintik di permukaannya. Sedangkan pada permukaan area yang halus tidak dipenuhi oleh ribosom sehingga terlihat lebih halus. Jika ditinjau dari fungsinya, RE kasar berfungsi sebagai sintesis protein, sementara itu fungsi RE halus ialah untuk mensintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Lalu untuk yang keenam,
yaitu ada badan mikro. Nah, untuk badan mikro ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada peroksisom dan juga glioksisom. Untuk peroksisom dapat ditemui pada sel tumbuhan dan pada hewan. Adapun fungsinya untuk menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. Sedangkan untuk glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan dan berfungsi untuk melakukan metabolisme lemak dan nantinya akan diubah menjadi karbohidrat. Lalu untuk yang ketujuh yaitu ada ribosom. Untuk fungsi organel sel ribosom ini sebagai tempat pembuatan atau sintesis protein. Hal itu karena dua komponen utama ribosom yakni subunit besar dan subunit kecil itu akan bergabung. Nah, saat dua komponen ini bergabung, terdapat mRNA yang berguna sebagai cetakan resep untuk membuat protein tertentu. Karena proses inilah ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Lalu yang kedelapan ada vakuola. Secara umum, vakuola berfungsi untuk membantu sel agar tumbuh besar dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisa metabolisme sel. Vakuola banyak ditemukan pada sel tumbuhan dan jarang sekali ada di sel hewan. Vakuola pada sel tumbuhan berisi getah yang mengandung makanan dan juga buangan lain. Sebab itulah fungsi vakuola pada sel tumbuhan ialah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung hasil pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Yang kesembilan ada plastida atau kloroplas. Plastida ini hanya ada di sel tumbuhan karena pada dasarnya plastida berguna untuk membantu proses fotosintesis. Organel ini nantinya akan menghasilkan pigmen berwarna yang biasanya berwarna hijau yaitu pada tumbuhan. Plastida ini digolongkan ke dalam beberapa bagian antara lain kloroplas, kromoplas, leukoplas, dan masih banyak lagi. Untuk kloroplas ini mengandung klorofil dan karotinoid yang berfungsi untuk membantu fotosintesis. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan energi sinar matahari dalam membuat makanan. Sedangkan untuk kloroplas merupakan plastida yang mengandung pigmen seperti pigmen warna merah, jingga maupun kuning. Kromoplas ini berguna untuk memberikan warna. Terakhir ada leukoplas atau tidak berwarna dan fungsinya ialah untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, seperti itu penjelasan terkait KD 3.1. Untuk selanjutnya langsung aja yuk kita beralih ke KD 3.2.